Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Alvin Arifin dalam materi kuliah Human Resource Management atau Manajemen Sumber Daya Manusia, dan kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup MSDM. Yang pertama, apakah itu manajemen? Sebelum kita masuk ke MSDM, kita harus mengerti dulu apa itu manajemen. Yang pertama, manajemen merupakan ilmu karena ada teori-teori ilmiah di situ, teori ilmiah ya, atau scientific writing atau tulisan yang ilmiah. Kemudian manajemen itu disebut juga dengan seni karena di situ ada seni mengatur manusia. Oke, nah, apa yang teori tentang apa atau mengatur tentang apa? Di situ ada fungsi manajemen, yaitu POAC, atau juga di teori lain disebutkan ada juga PODC, yang berarti planning, perencanaan. Kemudian ada organizing, pengorganisasian. Kemudian ada activating, yaitu pelaksanaan. Dan kepada controlling, yaitu kontrol ya, mengatur. Oke. Apa yang diatur adalah sumber daya yang ada di suatu organisasi agar efektif dan efisien. Yang dimaksud efektif di sini yaitu tidak buang waktu, dan efisien yaitu tidak buang-buang uang ya. Itu mencapai tujuan atau goalnya. Ini yang terpenting, mencapai tujuan dari organisasi itu. Oke. Kemudian berlanjut kepada apakah itu MSDM. MSDM merupakan ilmu seni tentang fungsi manajemen ya. Di sini ada POAC atau PODC. Di sini kalau di POAC itu hanya sebagai executing atau pelaksanaan, atau juga di teori lain diganti dengan PODC atau directing, juga sama saja. Planning, controlling ya. Sumber daya manusia. Jadi perbedaannya dengan manajemen, kalau dalam MSDM yang diatur ada sumber daya manusia, jadi manusia ya. Yang diberatkan tuh di sini manusia ya, diberatkan di sini manusia. Oke. Nah, dimulai dari pengadaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi manajemen sumber daya manusia yang efektif itu adalah yang dimulai dari pengadaan sampai pemutusan, karena di situ ada terdapat yang namanya loyalitas. Berarti bagaimana caranya sumber daya organisasi itu membuat sumber daya manusia yang ada pada organisasi itu loyal, tidak berpindah-pindah. Nah, dan tetap untuk mencapai tujuan dari organisasi ya. Sampai selesainya tujuan dari organisasi itu, maka manajemen sumber daya manusia yang ada di situ harus terus dipertahankan ya. Oke, pengertian manajemen sumber daya manusia di sini adalah secara etimologis adalah penerapan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia ya di sini ya. Nah, secara etimologisnya, juga ada definisinya. Dalam manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian ya, sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi harus sesuai dengan tujuannya. Ada di sini proses manajemen. Proses manajemen di sini adalah yang pertama perencanaan ya. Di situ terdapat tujuan, standar ya. Ada peraturan dan prosedur, ada perencanaan dan peramalan. Yang kedua ada pengorganisasian.
Di situ ada pembagian tugas, departementasi, pendelegasian wewenang dan koordinasi. Ada juga di situ ada menentukan job desk ya. Jadi deskripsi pekerjaannya di situ. Satu masuk ke pengorganisasian, ada penataan staf ya, hiring, rekrutmen, seleksi, standar kerja, kompensasi, evaluasi, bimbingan, pelatihan dan pengembangan. Di sini ada, atau bisa disederhanakan menjadi staffing ya. Staffing. Nah, ada staffing, ada pengarahan, memulai pekerjaan, membina moral, memotivasi. Nah, di situ juga ada training misalnya, atau ada orientasi sumber daya manusia. Kemudian ada pengawasan ya. Pengawasan di sini menentukan standar, membandingkan kinerja dengan standar, tindakan korektif, atau juga ada namanya penilaian kinerja. Dengan kinerja menentukan ya kinerja sumber daya manusia itu bagus atau tidak. Juga dilihat dari apakah kinerja organisasi tersebut bagus atau tidak di situ. Nah, tugas pengawasan itu biasanya sangat erat kaitannya dengan kepemimpinannya. Bagaimana cara seorang manajer itu mengelola, mengarahkan sumber daya manusia agar tepat ya kepada tujuannya. Kemudian ada proses MSDM yang berusaha mengisi staf organisasi, mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan pengembangan, seleksi, orientasi, latihan, manajemen kinerja, kompensasi, tunjangan serta pengembangan karir. Nah, di situ yang prosesnya MSDM itu. Itu juga ada strategi juga. Strategi ya, strategi organisasi. Strategi organisasi. Di sini ada skemanya, ada perencanaan, ada perekrutan, ada pengurangan. Nah, saya sengaja kasih warna merah ini. Nah, diusahakan agar tidak adanya pengurangan sumber daya manusia. Karena merekrut sumber daya manusia itu tidak mudah ya. Makanya pengurangan sumber daya manusia itu untuk agar sebisa mungkin dihindari. Kemudian ada penyelesaian, ada identifikasi ya, seleksi karyawan yang berkompeten ya, disesuaikan dengan job spesifikasi, spesifikasi pekerjaan keahlian ya. Ada orientasi, kemudian ada pelatihan ya. Di orientasi itu pengenalan ya, pengenalan agar terbiasa itu. Agar terbiasa karyawan itu. Ada pelatihan, ada karyawan yang mudah beradaptasi dan kompeten dengan keterampilan dan pengaturan yang kompeten ya. Makanya ada pelatihan agar karyawan itu menjadi kompeten. Kemudian ada manajemen kerja, diatur ya kerjanya. Ada kompensasi dan pelatihan. Apabila kinerjanya suatu karyawan tidak sesuai dengan ekspektasi, itu bisa adanya pelatihan ya. Kemudian ada pengembangan karir. Nah, kemudian ada karyawan yang kompeten dan kinerja tentang yang mampu menghasilkan kinerja yang dalam jangka waktu panjang ya. Jadi orientasinya dalam manajemen sumber daya manusia itu harus berorientasi jangka panjang gitu, tidak jangka pendek. Mengapa MSDM penting? Nah, yang pertama, tujuan perusahaan sulit terwujud tanpa peran aktif karyawan sebagai perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan. Yang kedua, untuk mengatur karyawan sulit dan kompleks. Makanya di situ ada seni di situ. Bagaimana mengatur karyawan yang kompleks, yang sangat susah, berbagai karakter di situ, sehingga sangat susah. Makanya dibutuhkan pemimpin yang bagus di situ. Tujuan-tujuan MSDM adalah tujuan organisasional, fungsional, kemasyarakatan dan personal. Nah, tujuan organisasional di sini memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Daripada MSDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Nah, di sini juga akan dinilai juga ada kinerja dari sumber daya manusia itu sendiri, ada kinerja organisasi. Ada tujuan fungsional adalah menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan
kebutuhan organisasi. Jadi tujuan fungsional itu disesuaikan dengan fungsinya SDM itu. Jadi fungsinya itu harus dioptimalkan ya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tidak buang-buang sumber daya manusia ya, harus efektif tadi, efektif. Tujuan masyarakat bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Jadi dalam SDM juga harus ada kontribusi bagi kemasyarakatan ya, atau juga external environment, lingkungan eksternalnya, tidak hanya berkontribusi pada internal environment atau lingkungan internalnya, jadi juga harus berdampak pada eksternal atau masyarakat. Dan tujuan personal itu membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah, salah satu tujuan personal di sini salah satunya adalah contohnya pengembangan karir. Ada kompensasi, ada motivasi. Nah, kenapa itu penting? Agar menjaga loyalitas karyawan, agar karyawan tidak ada keinginan atau istilahnya intention to leave, jadi tidak ada keinginan untuk keluar dari organisasi. Nah, di sini ada fungsi-fungsi ya tadi. Nah, seperti dijelaskan tadi, ada fungsi manajerial tadi, ada PODC ya atau POAC, planning, organizing, directing, controlling. Ada fungsi operasional, ada procurement, development, compensation, integration, maintenance, respiration. Nah, di situ ada fungsi operasional dan fungsi manajerialnya, dari yang awalnya pengadaan sampai keluar ya, sampai keluar dalam artian di sini bukan hanya keluar dalam pemutusan hubungan kerja ya, bisa misalnya dia keluar sampai dengan pensiun atau masa baktinya sudah selesai gitu. Ada bagian dari ruang lingkup SDM di sini ya. Nah, ada fungsi manajemen sumber daya manusia secara holistik ya. Fungsi SDM ada dari skupnya pengadaan sumber daya manusia itu. Fungsi operasional itu ya pengadaan. Ada sub fungsinya ya di sini, ada perencanaan, penarikan, seleksi, penempatan, pembekalan dan lain sebagainya. Kemudian ada skupnya yang kedua adalah pengembangan ya, subfungsinya adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi pendidikan dan pelatihan itu penting ya, agar kinerja sumber daya manusia itu akan terus meningkat. Kemudian ada pengembangan karir ya. Jadi karir suatu individu dalam organisasi itu tidak boleh stagnan ya, jangan sampai stagnan, jadi harus terus berkembang. Itu ada pemeliharaan sumber daya manusia, di situ ada kompensasi, integrasi, hubungan perburuhan ya, dan kemudian ada PHK. Itu kalau PHK itu adalah pilihan terakhir. Jadi, ada instrumen SDM, ada analisis jabatan, penilaian prestasi kerja, dan evaluasi jabatan. Jadi setiap manajemen sumber daya manusia itu harus ada evaluasi analisis jabatan ya, sesuai dengan skill atau kemampuannya. Ada penilaian prestasi kerja atau penilaian kinerja, di situ ada evaluasi jabatan. Apabila tidak sesuai dengan tempatnya, maka bisa dirotasi. Bisa dirotasi ya. Apa ada seluruh kegiatan manajemen sosial SDM di atas diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok SDM. Sasarannya itu mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia dalam suatu realisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenagakerjaan yang memenuhi semboyan tiga tepat ya. The right man on the right job at the right time ya, tepat orang, tepat jabatan, dan tepat waktu. Itulah sasaran-sasaran dalam sumber daya manusia. Terima kasih untuk atensi.